Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Krisna Tanyu Pangestu dengan NIM 20.18426. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dua teman saya. Saya Ranpesto dengan NIM 200001812. Saya Fadli Darussalam dengan NIM 20.018.417. Baik, kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil eh, tugas proyek dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Kami di sini membuat tugas proyek berupa chatbot dengan judulnya Lightbot. Untuk teori, Saudara Randi, persilakan. Baik, teori. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui pesan teks atau suara dalam gaya percakapan yang alami. Tujuan chatbot, tujuan utama chatbot adalah untuk memberikan jawaban dan informasi kepada pengguna berdasarkan permintaan atau pertanyaan yang mereka ajukan. Chatbot menggunakan berbagai teknologi dan algoritma, termasuk pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk memahami dan merespon teks atau ucapan manusia. Chatbot sering digunakan di platform perpesanan, situs web, atau aplikasi yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer. Ada dua jenis chatbot berdasarkan tingkat kecerdasannya. Yang pertama, chatbot berbasis aturan atau rule-based chatbot. Jenis chatbot ini beroperasi berdasarkan aturan telah ditentukan sebelumnya oleh pengembang. Chatbot berbasis aturan hanya mampu merespon jika ada kata kunci atau pola tertentu cocok dengan aturan yang ada. Mereka tidak dapat belajar dari interaksi dengan pengguna. Chatbot berbasis pembelajaran mesin atau machine learning based chatbot. Chatbot ini menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk belajar dari data dan berinteraksi dengan pengguna. Seiring berjalanan waktu, chatbot berbasis pembelajaran mesin dapat meningkatkan kualitas respon dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Package yang dipakai dalam proyek ini adalah Chatterbot. Chatterbot adalah sebuah pustaka atau library Python yang digunakan untuk membuat chatbot yang mampu berinteraksi dengan percakapan. Pendekatan yang digunakan oleh Chatterbot adalah berbasis pembelajaran mesin atau machine learning dan untuk menghasilkan respon terhadap masukan pengguna. Chatbot dirancang agar mudah digunakan dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai proyek, sehingga menjadi pilihan populer untuk membuat conversational agents, chat interface, dan aplikasi pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Bagian B, penjelasan proyek. Proyek yang kami buat ini merupakan proyek chatbot yang mirip seperti ChatGPT bernama Lightbot, namun dengan basis data atau pengetahuan atau korpus yang lebih sedikit. Lightbot dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar hewan, tumbuhan, sejarah Indonesia, percakapan sehari-hari, dan sebagainya. Program chatbot ini dibuat dengan menggunakan modul chatbot dan menggunakan Flash atau untuk menjalankan chatbot melalui website. Pada modul chatbot, Anda dapat 3 file korpus bahasa Indonesia bawaan yang tersedia, sehingga kami menambahkan korpus-korpus baru ke dalam modul chatbot untuk di-train sehingga chatbot yang dibuat memiliki pengetahuan lebih banyak. Korpus dibuat dengan menggunakan format YML atau Yet Another Markup Language. Selanjutnya untuk penjelasan program chatbot akan dijelaskan oleh Fadli Darussalam. Baik, untuk penjelasan source code-nya, di situ pada baris kedua, ketiga, dan keempat merupakan baris untuk mengimpor berbagai kelas yang dibutuhkan dalam pembuatan chatbot ini. Di antaranya kelas Flash, render template, dan request dari modul Flash, dan chatbot dari modul Chatterbot, serta kelas Chatterbot corpus trainer
pada modul Chatterbot The Trainers. Kemudian pada baris ke-6 itu terdapat apps dengan flash di dalamnya name, yaitu merupakan proses pembuatan objek flash bernama app yang akan digunakan untuk membuat website berbasis flash. Kemudian pada baris 8 di situ kita membuat objek chatbot yang nantinya akan digunakan sebagai bot utama dari project ini. Kemudian untuk baris ke-9 di mana itu membuat sebuah objek training atau objek pelatihan chatbot yang akan digunakan untuk melatih atau mentrain chatbot dengan korpus yang digunakan. Kemudian pada baris ke-10 berfungsi untuk mentraining atau melatih dari chatbot yang telah kita buat menggunakan data korpus bahasa Indonesia yang tersedia. Kemudian pada baris ke-13 sampai 15 merupakan codingan untuk membuat rute ke halaman utama. Sehingga ketika kita mengakses halaman utama, maka akan menjalankan fungsi home yang akan mengembalikan sebuah tampilan yaitu index.html atau tampilan chatbotnya. Kemudian pada baris 18 sampai 21 merupakan kode untuk membuat rute yang berfungsi untuk menerima request atau pertanyaan dari user dan memberikan respons dari pertanyaan yang ditanyakan ke chatbot. Kemudian untuk baris yang ke-20 itu berfungsi untuk mengambil data atau pertanyaan yang diinputkan oleh user dan disimpan dalam parameter MSG itu. Lalu untuk baris ke-21 berfungsi untuk mengambil respons dari chatbot berdasarkan pertanyaan yang diajukan, lalu mengembalikan nilai jawaban tersebut untuk ditampilkan ke chatbot di flash websitenya. Lalu yang terakhir pada baris 24 dan 25 merupakan kode main atau kode untuk menjalankan website flash-nya yang telah dibuat sehingga dapat diakses melalui server lokal. Lalu kemudian ini merupakan lokasi dari korpus bahasa Indonesia di mana yang awalnya bawaan Chatterbot hanya terdiri dari 3 korpus yaitu konversasional, greeting, dan trivia. Kemudian kami menambahkan korpus-korpus tambahan lainnya agar dapat memiliki pengetahuan lebih banyak, diantaranya yaitu korpus hewan, Indonesia, life, PPA, dan tumbuhan. Dan ini merupakan format atau isi dari korpusnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan atau merunning program dari chatbot ini. Nah, ini untuk tampilan hasil running chatbot. Jadi yang pertama tampil adalah halo, ada yang bisa saya bantu. Untuk judul chatbotnya itu Letbot. Jadi saya demokan contoh dari pertanyaannya. Misalnya apa tujuan pemrosesan bahasa alami. Oke, sudah kita kirim. Nanti chatbotnya akan merespon dengan jawaban yang sudah terdapat di dalam korpus. Contoh lagi, apa nama hewan terbesar di dunia? Nah, nanti setelah kita kirim, nanti chatbot akan merespon dan mencari
jawabannya dan pertanyaannya yang sudah diatur di dalam korpus. Baik, untuk presentasi dari kami, begitu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.